saya Selva Apriani. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil video saya mengenai teori belajar behavioristik. Kalian tahu nggak sih apa itu teori behavioristik? Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori behavioristik. Baiklah teman-teman, akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah perilaku manusia yang dapat menjelaskan tingkah laku individu melalui penyediaan program pendidikan yang efektif. Dalam pandangan teori ini, perilaku manusia dipengaruhi oleh ganjaran atau pengamatan dari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat hubungan erat antara reaksi-reaksi behavioristik dan stimulus yang ada. Menurut teori ini, peran utama adalah input atau stimulus, yang dimana didasarkan oleh guru, dan yang output atau respon yang ditunjukkan oleh siswa tersebut. Latar belakang munculnya teori tersebut. Yang kedua yaitu latar belakang teori behavioristik. Muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan introspeksi atau psikologi mentalistik yang dianggap sebagai subjek dan alamiah. Behavioristik menekankan objektivitas dan eksperimen kontra sebagai metode utama. Ini saya akan membahas tentang tokoh dan kontribusi utamanya. Yang pertama itu ada Pavlov, dan yang kedua itu ada Skinner, dan yang ketiga itu ada Trondike, dan yang terakhir yang keempat ada Watson. Yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov, di mana seorang psikolog atau dokter asal Rusia yang dikenal luas berbakat penelitiannya mengenai pencernaan. Ia memulai karirnya dengan fokus pada proses pencernaan anjing, khususnya dalam mengeksplorasi hubungan antara produksi air liur dan aktivitas lambung. Pavlov berpendapat bahwa kedua aspek tersebut saling berkaitan erat dengan refleks yang terjadi dalam sistem saraf otonom. Ia menemukan bahwa tanpa adanya air liur, lambung tidak mendapatkan sinyal untuk melalui proses pencernaan, yang menunjukkan pentingnya peran air liur dalam sistem pencernaan. Adapun juga Pavlov juga menemukan bahwa refleks terkondisi dapat tertekan jika rangsangan yang diberikan terlalu sering salah. Misalnya, jika metronom berbunyi berulang kali tanpa diikuti oleh makanan, anjing tersebut akan berhenti mengeluarkan air liur. Gandhi HW 2013. Melalui pengamatan dan eksperimen ini, Pavlov mengembangkan teori pengkondisian klasik yang menjelaskan bagaimana organisme dapat belajar melalui asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang memiliki makna tertentu. Teori ini menjadi dasar bagi pendekatan dalam psikologi dan terapi perilaku. Inti dari Pavlov ini adalah menjelaskan eksperimen anti Pavlov, bel makanan air liur, stimulasi netral bel diasosiasikan dengan stimulus alami yaitu makanan sehingga memicu respon yaitu air liur. Contoh dalam kelas yaitu menciptakan suasana positif agar siswa semangat belajar. Untuk yang kedua yaitu ada Skinner. Skinner mengembangkan teori pembelajaran yang dikenal sebagai pengkondisian operan. Teori ini menekankan bahwa elemen lingkungan seperti stimulus, situasi, dan peristiwa yang berfungsi sebagai sinyal untuk memberikan respon. Penguatan dapat memperkuat respon dan meningkatkan kemungkinan terjadinya respon tersebut di masa depan ketika stimulus atau rangsangan yang muncul. Dengan demikian, aspek lingkungan seperti stimulus dan penguatan menjadi kunci dalam menciptakan respon yang diinginkan dan yang akan muncul di kemudian hari. Skinner mengidentifikasi 3 konsep utama yang berkaitan dengan pengkondisian operasi. Yang pertama yaitu penguatan positif, dan yang kedua penguatan negatif, yang ketiga itu hukuman. Inti konsep ini yaitu mengembangkan teori operan conditioning yang menjelaskan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi penguatan dan hukuman. Contohnya dengan memberikan pujian kepada mengerjakan tugas dengan bagus dan memberikan sanksi kepada tugas mengumpulkan dengan telat. Menurut Trondike, proses belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus merujuk pada segala hal yang dapat memicu kegiatan belajar, termasuk pikiran, perasaan, dan berbagai hal lain yang dapat dirasakan melalui indera.
Sementara itu, respon adalah reaksi yang ditujukan oleh peserta didik saat belajar, yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau tindakan fisik. Dengan demikian, perubahan perilaku yang terjadi akibat proses belajar dan dampak dalam bentuk yang konkret, yang dapat diamati maupun abstrak yang tidak dapat diamati. Terdapat 3 hukum utama dalam belajar menurut Ronnike, yaitu hukum efek, hukum latihan, hukum kesepian. Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor tertentu dapat memperkuat respon. Inti dari teori ini yaitu yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti dengan konsekuensi negatif cenderung dihindari. Yang terakhir itu ada Watson. Watson dianggap sebagai pendiri behaviorisme. Watson menekankan pentingnya studi perilaku yang dapat diamati dan menolak konsep kesadaran dan proses mental. Watson menekankan bahwa Watson adalah tokoh penting yang memulai gerakan behaviorisme. Pendiri aliran behaviorisme. Prinsip-prinsip utama yang pertama itu stimulus respon. Semua perilaku dapat dijelaskan sebagai hubungan sebab akibat antara stimulus yaitu rangsangan dari lingkungan dan respon yaitu reaksi terhadap rangsangan tersebut. Contohnya, guru bertanya itu sebagai stimulus dan siswa menjawab itu sebagai respon. Yang kedua itu ada penguatan. Proses meningkatkan kemungkinan suatu perilaku akan diulang. Buat siswa ingin melakukan sesuatu dengan memberikan hal-hal yang menyenangkan. Penguatan positif itu contohnya pujian atau hadiah, sedangkan yang negatif itu membebaskan dari tugas tambahan jika mencapai target. Yang ketiga ada hukuman. Proses menurunkan kemungkinan suatu perilaku akan diulang, membuat siswa tidak ingin melakukan sesuatu lagi dengan memberikan hal yang tidak menyenangkan. Hukuman positifnya itu seperti tugas atau teguran, sedangkan hukuman negatifnya itu contohnya mengurangi waktu bermain. Dan yang terakhir ada pembiasaan. Proses asosiasi antara stimulus dan respon, membentuk kebiasaan dengan mengasosiasikan sesuatu dengan hal lain. Contoh, membiasakan siswa mengerjakan tugas tepat waktu dengan memberikan pujian setiap kali mereka melakukannya. Ini contoh penerapan dalam pembelajarannya. Contoh penerapan dalam pembelajarannya yaitu latihan berulang-ulang, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulangi materi pelajaran, mengerjakan soal latihan, atau melakukan simulasi untuk memperkuat pemahaman dan retensi. Di sini saya akan memberikan refleksi singkat mengenai kelebihan dan kelemahan teori behavioristik. Kelebihan dan kelemahan teori behavioristik. Yang pertama yaitu kelebihan teori behavioristik. 1. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. 2. Guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku yang sesuai mendapatkan penghargaan negatif yang dihindari pada perilaku yang tampak. Adapun kelemahan teori behavioristik. 1. Sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. 2. Tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. 3. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. 4. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam menertibkan siswa.